Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, Ibu minta kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Ibu terlebih dahulu ngecek kehadiran kalian pada hari ini. Ahmad Jaini, Adinda, untuk KD kita pada hari ini adalah kita masuk KD terbaru tentang menerapkan prosedur pembuatan gambar kerja atau shop drawing pada pekerjaan konstruksi, yaitu KD 3.3. Melalui proses pembelajaran dengan tayangan slide dan video, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan prosedur pembuatan gambar kerja shop drawing pada proyek konstruksi dengan tepat. Kemudian dengan mulai kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisa prosedur pembacaan gambar kerja. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok juga dengan tugas struktur yang sudah Ibu berikan di LKPD, Ibu harapkan kalian mampu menunjukkan prosedur pembacaan gambar kerja shop drawing dalam bentuk presentasi LKPD. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan menayangkan video tentang apersepsi. Jadi di situ Ibu minta kalian menyimak video dan menjawab pertanyaan menantang tentang proyek kita kali ini. Dipersilahkan untuk menonton videonya. Hari ini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan gambar BD. As-built drawing. Nah, jadi itu nanti ada kaitannya dengan yang kita pelajari pada bab ini. Yang kita pelajari pada bab ini adalah tentang shop drawing atau gambar kerja atau gambar fungsinya. Nah, kita lihat. Kenapa Bu udah jadi kok digambar lagi? Itu ada fungsinya. Karena ada maintenance, perbaikan, pemeliharaan, maka dengan kita memiliki gambar as-built drawing, kita mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki sesuai dengan gambar. Itu adalah video pematik atau video awal dalam e-persepsi ini sebelum masuk ke dari pertanyaan Ibu tadi, kira-kira ada tidak yang bisa menjawab? Coba ya, Ibu minta siapapun yang bisa menjawab pertanyaan menantang ini. Tolong perhatikan, setiap proyek konstruksi tentu membutuhkan gambar teknik lapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Gambar tersebut dikenal dengan istilah gambar kerja atau shop drawing. Nah, coba di sini, siapa yang paham tentang apa itu gambar kerja? Merupakan gambar yang dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh konsultan pengawas sebagai acuan dalam pelaksanaan sebagai media komunikasi antara perencana dan pelak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengecek kesesuaian gambar kerja dengan hasil pelaksanaan di lapangan? Pengawasan langsung di lapangan dengan membandingkan perencanaan gambar kerja dengan pengaplikasian di lapangan. Oke, langsung ke lapangan mengawasi, kemudian membandingkan gambarnya dengan yang sudah ada. Kemudian Ibu memotivasi kalian, kenapa kalian perlu memahami cara membaca gambar kerja atau memahami apa itu dasarnya gambar bestek, agar apa? Ketika kalian memilih pekerjaan kalian nanti di bidang konstruksi, modal awal kalian adalah bisa memahami gambar kerja itu dan bisa mengkomunikasikannya ke orang yang melaksanakan. Bisa bantu LKPD-nya dibagikan per kelompok yang sudah Ibu bagikan, kemudian bukunya bisa dibagikan masing-masing siswa. Anak-anak dipersilahkan untuk melihat tayangan slide Ibu sambil kita memulai pembelajaran inti pada hari ini. Ibu akan sambil menjelaskan tentang apa itu gambar kerja konstruksi gedung. Di dalam slide Ibu dijelaskan dalam pekerjaan proyek konstruksi, pihak pelaksana memerlukan dokumen perencana yang paling utama yaitu apa? Gambar. Shop drawing merupakan gambar yang dibuat oleh kontraktor ya dan disetujui oleh konsultan pengawas sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang paling utama. Gambar kerja tadi apa? Sebagai media ya, sebagai media komunikasi antara perencana dan pelaksana yang vital sehingga harus jelas dalam pembuatannya. Kami coba selanjutnya. Ini apa Jason? Apa itu gambar kerja? Merupakan apa ini? Subkontraktor ya. Ini adalah perbedaan gambar biasa dan gambar bestek. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, kursornya Ibu, ini adalah gambar denah kamar mandi.
Dari gambar banding ini cukup memberikan informasi, tapi ketika pelaksanaan dia tidak menunjukkan jenis, berapa besar atau dimensi ukuran keramik yang akan digunakan, berapa jarak floor drainnya antara klosetnya dengan floor drainnya, berapa jarak wastafel-nya, berapa jarak pintu. Nah, maka dari sini saja kita memerlukan gambar detail agar bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, perhatikan dengan gambar shop drawing yang sudah detail. Di sini sudah menjelaskan dari jenis kloset duduk yang digunakan, dari merek yang digunakan, dari jarak floor drain-nya, dari jarak asnya antara kloset duduk dengan dinding, ya kan? Kemiringan lantainya, apalagi di sini. Luas dari keramik yang digunakan, ya. Kemudian jarak wastafelnya, ya kan? Di sini menggunakan dua jenis kloset ya. Ada kloset apa ini? Yang ini kloset jongkok, yang ini kloset Jason, apa itu office boy? Yaitu personil proyek konstruksi yang bertugas mengadakan gambar kerja shop drawing. Menggandakan office boy ini biasanya yang disuruh untuk bagian mengantar, menggandakan. Ada juga permasalahan-permasalahan dalam pembuatan shop drawing. Ini salah satu masalahnya yang utama adalah apa ini? Ini berarti kebutuhan tenaga ahli ya. Kemudian apalagi? Ini berkaitan dengan kompeten tidaknya. Silakan anak-anak LKPD-nya diberikan identitas sudah. Kemudian untuk tugas terstruktur untuk dengan model pembelajaran berbasis proyek, Ibu meminta kalian menyimak sebuah video. Nah, ada pekerjaan plat lantai. Coba diperhatikan. SNI 10 berarti menandakan ini tulangan, dimensi atau diameter, jenis atau jenis tulangan ulir ya. Ada yang polos, ada yang ulir, ada yang jenis ulir dipuntir lagi. Jadi dia lebih kuat lagi. Oke. Untuk tulangan sudah oke. Sampai sini kita sudah bisa membaca nih gambar detail kerjanya bahwa dia sudah benar menggunakan diameter 10. Petunjuk tugas apa? Simak dan telaah video pembelajaran berikut. Kemudian Diskusi dengan teman sekelompok tugas struktur berikut berdasarkan format kolom yang sudah disediakan. sini dijelaskan, dia akan menjelaskan tentang cara pembacaan pembersihan plat lantai. 8. Jarak 150 mm. Posisi pertama dari bagian atas. Bagian atas atau urutan pertama di lapisan atas. Ya, selanjutnya ini Diameter 8, jarak 150, urut. Posisi kedua dari lapisan atas. tulangan diameter berapa ini? 12. Jaraknya berapa? 30. Jarak 30 antar tulangan, kemudian posisi. Lihat arahnya, arah panahnya. Berarti atas apa bawah? Urutan keberapa ini? Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang gambar detail penulangan plat lantai pada kolom 3 dan 4. Untuk kolom yang ketiga, besi diameter 8 mm polos dipasang setiap 150 mm di urutan kedua dan dari atas. Buat kolom yang keempat, besi diameter 8 mm polos dipasang setiap 100 mm di urutan pertama dari bawah.
Ke kiri, posisi di atas. Urutan kedua dari atas. Kalau yang ini? Apa yang harus diambil di video tersebut. Jadi untuk tugas terstruktur 2, kalian diminta apa di sini? Silakan dibacakan Ahmad Jaini, diminta apa? Pembelajaran berikut. Kemudian 2. Diskusikan dengan teman sekelompok tugas struktur berikut. K1 ini artinya jenis kolomnya kolom K1. Kalau ada lagi K2 berarti ada jenis kolom yang berbeda lagi. Silakan dijawab soalnya. Adinda, Ibu minta membagikan kertas HPS. Oh, berarti kamu diminta yang balok. Buat 4 cm kali 4 cm. Bikin bintangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan tugas kami, yaitu detail kolom. Detail kolom dimensi yang digunakan adalah 400 kali 400 mm. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaini. Saya akan mempresentasikan hasil bacaan L-balok. Di sini ada tipe balok B1, rumus. Dimensinya, ukurannya 200 mm kali 350. Tulangan atasnya ada 3, diameter 13 mm dengan 3 bagian atas dan 3 bagian bawah dengan dimensi tulangan yang sama. Gambar kerja di lapangan digunakan oleh, jawabannya D, Survei mandor dan peserta. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Gambar tidak detail. 2. Terdapat perbedaan gambar kontrak BQ dan RKS. 3. Memberikan acuan secara jelas dan detail. 4. Mendukung jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pernyataan tersebut menunjukkan C. Kendala dalam pembuatan gambar kerja. Kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan pemaparan tentang apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Siapa? Saya dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini, Ya. mengetahui bagaimana caranya susunan balok dan belajar ini yaitu mengetahui bagian-bagian dari kolom dan balok. Oke, mengetahui bagian-bagian dari kolom dan Cara gambar kerja dari tulangan, membaca susunan tulangan balok dan kolom. Oke, balok dan kolom. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jadwal kerja atau time schedule ya. Kita akan belajar membuat kurva S-nya. Kenapa harus ada kurva S-nya, Bu? Karena kan kita melihat perencanaan dan realisasinya akan ditunjukkan berdasarkan kurva S-nya tadi ya. Kenapa perlu dikasih jadwal? Biar berjalan sesuai dengan prosedur perencanaannya ya, seperti itu ya. Itu untuk pertemuan kita besok. Bahan ajar nanti juga akan Ibu share. Modal awal kalian adalah kalau kalian nggak mau membaca, tidak akan memahami, tidak akan mengenal ya. Jadi modalnya kalau sudah di-share bahan ajar, tolong sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Malam harus cukup tidur ya. Kalau tidak cukup tidur, siang akan ngantuk. Penuhi waktu tidurmu agar daya ingatmu bagus. Kalau kamu kurang tidur, daya ingatmu juga kurang. Oke. Siapa yang mau pimpin doa pulang pada hari ini? Ya, silahkan Sainal untuk memimpin doa pulang pada hari ini. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Itu kertasnya jatuh. Hah? Ambil kertasnya.